Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru, berjudul Downrange. Film ini menceritakan sekelompok remaja yang tak sengaja masuk ke dalam perangkap psikopat gila yang tak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya dengan cara keji. Akankah mereka bisa selamat dari psikopat tersebut? Daripada penasaran, mari kita simak kisah selengkapnya. Sarah. Di awal film kita diperlihatkan sebuah mobil yang berisikan 6 remaja mengalami pecah ban di tengah jalan. Mobil yang oleng dalam kecepatan tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya. Rombongan remaja ini terdiri dari 3 wanita dan 3 pria, yang dimana wanita berbaju pink bernama Sarah, wanita berjaket hijau bernama Karen, dan yang kepalanya terbentur bernama Jody. Untuk remaja pria terdiri dari cowok berkaos biru bernama Jeb, cowok berkemeja bernama Todd, dan temannya berbaju putih bernama Eric. Intinya sih mereka semua ini ingin pergi ke ulang tahun adiknya Jody yang terdapat di sebuah kota terpencil. Saking terpencilnya, mobil yang melewati jalur ini dalam 1 bulan saja bisa dihitung pakai jari. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobil tersebut dengan ban cadangan. Apalagi mereka memiliki 3 orang pria yang tentu saja ini bukanlah hal yang rumit dalam keadaan seperti ini. Sarah masih sempat-sempatnya ngajak selfie untuk posting status di sosial medianya. Namun karena lokasi yang begitu terpencil, membuat jangkauan sinyal di tempat ini sangatlah sulit. Karena penasaran, Karen berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter. Dan di posisi itulah jaringannya baru terdeteksi. Beberapa menit kemudian, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Begitu juga dengan Eric yang kebelet pipis dan langsung pergi menuju semak-semak. Parahnya, Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk pacaran dengan Sarah dan membiarkan Jeb yang mengganti ban. Tidak lama dari itu, Sarah menyusul Jody dan Karen untuk berteduh juga di balik mobil. Ya tentu saja Todd sebagai cowok bucin malah meninggalkan Jeb sendirian saja. Jeb yang sebentar lagi berhasil mengganti ban mobil itu dirumitkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobilnya bergelinding. Saat ia mengambil ban itu, Jeb secara tidak sengaja melihat sebuah peluru yang berada di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah sibuk ngobrol dan yang satunya lagi udah lega habis pipis. Di tengah perbincangan, Todd melihat ban mobilnya yang bergelinding dan mengejarnya di ujung jalan. Di saat yang bersamaan, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Jeb. Tapi ia langsung terkejut saat melihat Jeb sudah tewas secara mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hal itu cuma bisa terdiam tanpa berkata sedikit pun. Todd yang mengambil ban masih juga belum sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sini. Sialnya dalam waktu yang begitu singkat, Sarah harus terkena sebuah tembakan yang berasal entah dari mana. Karen dan Jody juga masih belum sadar bahwa ada sebuah ancaman yang ada di depan mereka. Benar saja, bola mata Sarah sudah tertembus sebuah peluru dan pada saat itu juga ia harus terkena tembakan lagi. Dari situ Karen melihat situasi di sekitarnya dan ia tidak tahu pelurunya berasal dari mana. Tanpa pikir panjang, ia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung di balik mobil. Todd yang masih tidak menyangka malah terlihat bingung dan harus terkena tembakan di bahu kirinya. Sedangkan Eric yang tidak sempat mendekati mobil mau tidak mau harus berlindung di batang pohon. Mereka pun harus ditembaki tanpa henti dan cuma bisa mengandalkan mobil itu sebagai tempat berlindung.
Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban ini bakal berubah menjadi malapetaka. Sudah jelas, ban mobil yang pecah itu disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh si penembak jitu. Satu jam kemudian, mereka mulai kebingungan dalam keadaan terjebak seperti ini. Karen yang merupakan anak dari keluarga militer pun berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam sehingga tembakannya tidak berbunyi. Ditambah lagi peluru yang tidak bisa menembus mobil menandakan bahwa posisi orang itu cukup jauh dari posisi mereka. Todd yang mengalami luka tembakan di bahunya membuatnya lemas dan tidak bisa bergerak banyak. Lebih kasihan lagi, Eric cuma bisa terdiam di balik batang pohon dan berharap pada sebuah keajaiban. Setelah dipikir-pikir, ban mobil yang diganti oleh Jeb sebenarnya sudah terpasang dan tinggal dikencangin aja bautnya. Tapi ya mau gimana lagi, mereka harus mencari rencana lain agar lolos dari sini hidup-hidup. Setelah itu, Karen berkata bahwa di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter, ia masih mendapat sinyal di handphonenya pada posisi itu. Seketika itu juga, Todd yang mencoba untuk mengulur tangannya, langsung diberikan sebuah tongsis oleh Jody dari kantongnya. Sebelum itu, Karen juga menyetel Google Assistant untuk langsung menelpon polisi apabila ada sinyal. Tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP itu dan mendapatkan sebuah sinyal. Tapi baru saja Karen berteriak menelpon polisi, namun handphone itu malah ditembak oleh psikopat dari jarak jauh. Tak kehabisan akal, Todd berencana untuk membuat gigi mobil menjadi netral agar mobilnya bisa didorong mundur ke posisi yang mendapatkan sinyal. Mereka mengatur formasi, yang dimana Jody standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan, sedangkan Karen berada di bodi belakang sambil memegang orang-orangan palsu. Ketika itu juga, orang-orangannya langsung ditembak dan Todd masuk ke dalam mobil sambil mencocolkan kuncinya. Tapi karena ditembak terus-menerus, ia menghindar terlebih dahulu dan tidak sempat menetralkan giginya. Namun kabar baiknya, Jody berhasil merekam arah tembakan itu dan terlihat bahwa posisi penembak ada di atas pohon. Terlihat jelas ada seseorang dengan sniper yang berada di pohon itu sambil menyamar. Maksud dari orang ini juga tidak jelas ingin ngapain. Tapi yang jelas, ia berada di pohon itu tentu saja dalam waktu yang begitu lama. Lalu Todd yang masih belum menetralkan giginya mencoba untuk mencari alat pelindung. Kebetulan ia melihat tempat perkakas miliknya yang ada di balik mobil. Dan saat itu juga, Todd nekat untuk mengambil kotak itu. Todd yang berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu sebagai pelindung tangan. Di sisi lain, Eric cuma bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya. Setelah itu, Todd yang sudah memasang pelindung di tangannya langsung menyuruh Karen dan Jody mengambil posisi. Dalam waktu yang begitu singkat, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun ia harus terkena sebuah tembakan di tangannya dan seketika itu juga mobilnya bergerak turun ke bawah. Karen dan Jody mau nggak mau berusaha sebisa mungkin untuk menahan mobil itu. Saking sulitnya menahan mobil, genggaman Jody pun terlepas dan membuat dirinya terpental sampai tertinggal dari mobil itu. Ujung-ujungnya, ban mobil yang belum dibaut langsung ditembak dan membuat mobil itu terhenti. Saat itu juga Karen sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Jody karena si penembak sedang mengisi ulang peluru-pelurunya. Di saat yang bersamaan, Eric mencoba kabur dari posisinya, tapi ia malah ditembak terlebih dahulu daripada Jody. Ya, alhasil Eric nggak bisa kemana-mana lagi karena posisi kaki yang sudah tertembak keduanya. Dengan kondisi seperti itu, harusnya Eric bisa ditembak sampai tewas. Tapi si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa sampai kehabisan darah. You don't, you'll bleed
Satu jam kemudian, Todd melihat sebuah botol air yang masih tersisa di dalam jok mobil. Dalam keadaan sulit seperti ini, sebisa mungkin mereka semua berbagi, walaupun semuanya sama-sama haus. Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air, tangannya langsung ditembak dan menderita lebih parah lagi. Padahal psikopat itu juga manusia yang merasakan haus maupun lapar. Karena nggak bisa kemana-mana lagi, Jody yang kebelet pipis mau nggak mau pipisnya di sebelah Karen. Lalu Todd melihat jasad pacarnya sedang dimakan oleh burung gagak, merasa tidak terima. Dengan polosnya ia nekat berjalan menghampiri Sarah yang udah tewas di tengah jalan. Tapi hebatnya penembak misterius itu tidak langsung menembak Todd yang terlihat. Malah Todd masih sempat mencium pacarnya dan menggenggam tangannya Sarah di tengah jalan. Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala menghampiri dirinya. Eric sudah pasrah karena ia tahu serigala itu akan menyantap dirinya hidup-hidup. Sedangkan Todd yang menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan. Tentu saja ini merupakan kejadian langka dengan peluang yang begitu kecil. Tapi sialnya saat itu juga, Todd mulai ditembaki dan membuat serigala itu tidak jadi memakan Eric. Ya udah jelas Todd harus tewas di tempat itu dan terkapar di sebelah jasad pacarnya. Saat ini hanya tersisa Karen dan Jody yang masih hidup. Di saat itu juga, si pengemudi mobil melihat Karen dan Jody yang melambaikan tangan. Namun sialnya tangan wanita itu harus ditembak dan tepat mengenai jari manisnya. Akibatnya, darah harus muncrat kemana-mana dan mengenai seluruh isi mobil. Hal itu pun semakin memburuk ketika setir mobil tidak terkendali lagi. Mobil itu harus menyenggol mobil Todd yang berada di depannya dan menyebabkan kepala Jeb lepas dari tubuhnya. Alhasil satu-satunya harapan bagi Karen dan Jody harus lenyap dalam sekejap. Wanita yang membawa mobil itu pun mulai tersadar, walaupun dengan luka yang cukup parah. Namun tidak lama dari itu, ia harus terkena beberapa tembakan dari si penembak. Begitu juga dengan suaminya yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang terlempar. Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jody untuk tetap berlindung di balik mobil. Di momen-momen kepepet kayak gini, Karen menyuruh bapak itu untuk menelpon polisi. Kebetulan keberadaan bapak itu sudah berada di posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal. Si penembak yang tidak tahu lagi bapak itu ada di mana, mulai menembaki tangki mobil sampai bocor. Ujung-ujungnya mobil itu harus meledak dan tidak ada lagi tempat berlindung bagi si bapak. Bisa kita lihat sendiri secara perlahan, bapak itu harus tewas dengan tubuh yang terbakar. Sedangkan di seberang jalan, kedua anak orang itu masih tersadar dengan penuh luka. Baru saja terbangun, psikopat itu malah langsung menembak kepala anak itu sampai pecah. Kedatangan keluarga ini bukannya membuat keadaan makin mendingan, tapi Karen dan Jody malah harus menyaksikan kematian demi kematian yang semakin parah. Mereka pun bingung bagaimana cara menghindar dari psikopat itu kalau mobil bantuan saja tidak bisa melintasi jalan ini. Sampai pada akhirnya, Karen memiliki ide yang dimana mereka berdua harus beraksi saat malam tiba. Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan menjadi lebih sulit ketika terdapat asap di malam hari. Saat malam tiba, penembak misterius itu masih terus memantau lokasi dan tidak melewatkan momen sedikit pun. Lalu Karen yang sudah siap dengan sebuah cutter berencana untuk merobek beberapa jok di dalam mobil. Di sisi lain, Jody mengambil satu buah botol bensin, satu buah tas berisi baju,
dan kotak minuman yang ia temukan di bagasi belakang. Beruntungnya di dalam kotak itu masih terdapat 2 minuman dan langsung diminum oleh mereka. Setelah itu, Jody pun mengambil kaos demi kaos yang ada di dalam tas itu untuk digunakan sebagai masker darurat. Tanpa berlama-lama, Jody langsung menuangkan 1 botol bensin itu ke dalam jok mobil dan Karen membakar koran dengan sebuah korek api. Pada akhirnya mobil itu pun mulai terbakar dan menimbulkan asap dalam seketika. Namun asap itu masih belum cukup untuk memberikan mereka kesempatan kabur. Dari timbulnya asap-asap itu, psikopat mulai merasa kesal karena jarak pandang dari snipernya makin tidak terlihat jelas. Namun tiba-tiba Karen melihat ada mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka. Hal ini menandakan bahwa panggilan yang dilakukan si bapak berhasil tersambung dan terlacak oleh polisi. Bahkan polisi itu juga membawa 2 orang sniper yang siap mengintai kehadiran si penembak. Well, no. I said, repeat, come in. We have an active shoot. Lalu polisi yang baru saja datang itu tersadar bahwa keadaan di lokasi ini tidak baik-baik saja. Maka dari itu, ia meminta bantuan tambahan kepada polisi negara untuk membantu. Namun lagi-lagi, rahang mulutnya terkena tembakan dari orang misterius saat itu juga. Sialnya lagi, polisi itu terkapar dalam keadaan di posisi kemudi dan membuat pedal mobilnya terinjak secara mendadak. Dari kesempatan itu, Karen langsung mengajak Jody untuk berlari, tapi Jody malah menolak dengan alasan masih belum berani. Ya mau nggak mau, Karen harus berlari sendirian saja dan sialnya asap mulai menipis. Di saat itu juga, ia harus terkena sebuah tembakan dan tewas di tempat itu. Kini polisi yang tadinya berempat malah tersisa menjadi 2 orang. Ketika itu juga, Jody nekat untuk berlari menghampiri mobil polisi itu yang tidak jauh. Di momen ini, terjadi sebuah adu tembak yang dimana penembak misterius itu jelas lebih jago dari si penembak polisi. Kemudian Jody yang tak punya pilihan lain pun langsung membawa mobil polisi itu. Ia berencana untuk menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak. Hebatnya Jody berhasil melakukan hal tersebut dan membuat si penembak itu terjatuh dari atas pohon. Jody yang sempat pingsan pun langsung terbangun dan berusaha mengambil senapan yang terjatuh. Sedangkan penembak itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Dari sini bisa kita lihat sendiri sosok penembak misterius yang begitu niat. Orang ini benar-benar gak ada kerjaan lagi dan sengaja berada di pohon itu untuk menunggu korban. Tapi yang jelas di sepanjang film gak dikasih tahu dia ini siapa. Keadaan yang mendesak seperti ini membuat Jody ketakutan dan menjadi tergesa-gesa. Saat itu juga, ia menembak pria itu berkali-kali sampai mampus di tempat itu. Masih tidak puas, Jody butuh 1 tembakan lagi untuk menembak kepala pria misterius itu. Namun saat mengisi peluru, kokangan dari senjata itu malah nyangkut secara tiba-tiba. Mau gak mau Jody memukul orang itu dengan ujung senapan sampai-sampai wajahnya hancur tidak karuan. Setelah itu Jody melihat beberapa goresan yang ada di senapan itu. Bisa dibilang garis ini menandai sudah berapa banyak korban yang tewas ditembak di jalan ini. Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala itu 1 kali lagi. Tapi sialnya,
Senapan itu malah terkokang dan menembak leher Jody tanpa ampun, dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.